Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Demak di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Di video kali ini Lancaneru ingin membahas tentang fenomena perjalanan teman-teman. Kenapa perjalanan ketika kita pulang dari mana saja, dari manapun ya teman-teman. Intinya perjalanan ketika pulang itu lebih cepat daripada waktu kita perjalanan berangkat teman-teman. Teman-teman pernah nggak merasakan dalam waktu menempuh perjalanan teman-teman, entah itu perjalanan dalam kerja, piknik, atau perjalanan kemana saja teman-teman, rasanya pulang itu lebih cepat daripada waktu berangkat teman-teman. Merasakan itu nggak? Kalau pernah merasakan hal itu berarti sama dengan apa yang saya rasakan teman-teman. Dari dulu waktu masih sekolah, terus kita kerja sampai sekarang, itu setiap saya menempuh perjalanan, apalagi jarak tempuh yang baru, itu rasanya lebih lama ketika berangkat daripada waktu pulang teman-teman. Padahal perjalanan itu dilewati dengan jalur yang sama, dengan rute yang sama, dan kendaraan yang sama teman-teman. Dan kalau diukur jaraknya pun sama teman-teman, tetapi rasanya itu lebih jauh waktu berangkat daripada waktu pulang ya teman-teman. Fenomena ini bisa dikatakan sebagai fenomena pelanggaran harapan ya teman-teman. Padahal perjalanannya itu sama, jarak tempuhnya sama ya teman-teman, tetapi perjalanan pulang itu terasa lebih cepat daripada waktu berangkat teman-teman. Hal ini juga disebabkan karena efek dari pelanggaran harapan ya teman-teman. Sederhananya seperti ini ya teman-teman. Itu semua disebabkan karena efek ingin cepat sampai, atau bisa dikatakan ini adalah fenomena tentang perasaan ya teman-teman. Cuman sekedar karena perasaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perjalanan pulang itu lebih cepat daripada berangkat teman-teman, itu saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu dukung channel Lancaneru ya teman-teman, yaitu channelnya Laran Demak. Dan untuk teman-teman yang baru mendapat atau menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe teman-teman, untuk mendukung channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih bagus, lebih luas lagi, dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Tadi saya sudah sebutkan bahwa perjalanan pulang lebih cepat daripada waktu berangkat teman-teman, itu karena efek fenomena perasaan ya teman-teman. Perasaan ini muncul ketika kita terfokus kepada waktu ya teman-teman. Ketika kita berangkat pergi teman-teman, itu pasti kita ingin segera sampai di tempat tujuan teman-teman. Apalagi kita berangkat dalam keadaan tergesa-gesa ya teman-teman, atau kira-kira waktunya udah telat, itu bisa dipastikan perasaan kita itu akan sangat lama ya teman-teman dalam perjalanan ini. Sebaliknya teman-teman, ketika kita perjalanan pulang, itu bisa dipastikan kita itu lebih terfokus untuk
berjalan pulang kita lebih santai teman-teman, karena kita tidak punya terbebani pikiran untuk segera sampai. Kita lebih nyantai, lebih bisa menikmati waktu teman-teman. Jadi bisa dipastikan perjalanan pulang itu lebih cepat ya teman-teman, karena kita tidak terbebani oleh perasaan apa-apa teman-teman. Teman-teman, kondisi itu ya, kondisi yang barusan saya jelaskan itu adalah kondisi dimana jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang sering kita lewati teman-teman, seperti kita ke sekolah, kita berangkat kerja atau kemana gitu teman-teman. Tapi intinya yang sering kita lewati. Tapi beda kasus lagi kalau misalkan rute yang akan kita lewati itu adalah jalan yang baru pertama kita lalui atau lokasi baru teman-teman yang belum kita ketahui ya. Ternyata ketika kita menempuh perjalanan yang baru teman-teman, perjalanan dengan tujuan yang belum kita ketahui atau jalan yang baru teman-teman, itu sama saja ya, perjalanan pulang itu lebih cepat daripada waktu berangkat. Tetapi bedanya itu adalah penyebabnya teman-teman. Kalau rute yang sering kita lewati itu disebabkan karena harapan cepat sampai teman-teman, sedangkan ini kalau perjalanan yang belum pernah kita lalui atau lokasi baru yang belum kita ketahui teman-teman, itu disebabkan karena memori otak ya teman-teman. Waktu kita berangkat ya teman-teman, waktu kita berangkat dalam perjalanan itu kita sama saja menempuh dua kali perjalanan, yaitu perjalanan fisik kita dari rumah menuju ke tempat lokasi yang akan kita tuju teman-teman. Terus perjalanan kedua adalah perjalanan otak kita. Otak kita itu ikut bekerja, berjalan kemana-mana, terutama untuk menghafal atau mengira-ira lokasi seperti apa yang akan kita tuju, dan menghafal tikungan, rambu-rambu dan sebagainya teman-teman. Itulah kenapa perjalanan jadi lebih lama, karena membutuhkan energi yang lebih banyak teman-teman. Sedangkan ketika pulang itu kita tidak lagi disibukkan oleh kinerja otak teman-teman. Otak kita udah santai, kita sekedar mengulangi rute waktu kita berangkat tadi teman-teman. Dengan begitu perjalanan pulang kita jadi terasa lebih cepat karena lebih santai teman-teman. Sekarang kita udah tahu teman-teman bahwa perjalanan pulang lebih cepat dari waktu berangkat itu bukan karena jarak dan waktu teman-teman, tetapi ini disebabkan karena perasaan dan kinerja otak saja teman-teman. Fenomena ini hampir sama dengan ketika kita disuruh menunggu teman-teman. Rasanya menunggu semenit itu bisa juga sehari atau bahkan setahun teman-teman. Itu semua disebabkan karena pikiran kita itu tidak nyaman ya teman-teman. Beda lagi kalau pikiran kita nyaman, itu pasti waktu kita itu cepat berlalu ya teman-teman. Contohnya ketika kita lagi mainan HP teman-teman, kita nonton YouTube ya teman, itu tahu-tahu sudah 2 jam kita liatin HP, tak terasa ya teman-teman. Waktu cepet banget berlalu ya teman-teman. Seperti kita ketika pulang dalam perjalanan, kita nyaman ya, perasaan kita nyaman, jadi waktu kita terasa lebih cepat pulang daripada waktu pergi atau waktu berangkat teman-teman. Ini adalah fenomena umum yang terjadi teman-teman. Siapa saja mengalami hal ini. Ketika kita dalam perasaan nyaman, kita bisa menikmati keadaan atau waktu, itu terasa cepat sekali waktu berlalu teman-teman. Dan sebaliknya, ketika kita merasa jenuh atau tidak nyaman atau perasaan apa gitu teman-teman, itu waktu seolah-olah itu tidak bergerak, diam di situ, dan kita akan terasa lama sampai kita jenuh gitu, teman-teman. Kuncinya dalam keadaan apapun teman-teman, kita harus bisa memposisikan diri dalam keadaan nyaman itu seperti nyaman, membuat hati lebih nyaman, itu bisa membuat kita lebih jauh lebih bahagia setiap hari. Assalamualaikum.
Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman. Mari kita sama-sama belajar dan menghibur diri dengan channel Lancaniru ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.